Zikir adalah ingat Allah. Sedangkan Allah itu apanya yang diingat, Gus? Kita kan ya kalau teman saya sebelah saya ingat ini. Kalau sudah ketawa, oh ingat saya di rumah. Tapi kalau zikir, lalu apa yang diingat? Dua, tentang masalah zikir, mengingat Allah. Mengapa harus Allah diingat? Yang diingatiku apanya? Nah, sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Amin, alamat dari Jember. Yang saya tanyakan pertama, pengalaman saya dalam berzikir sirrul asrar. Selama saya menjalankan zikir asrar, saya keseringan nangis itu, Gus. Malahan saya mau makan kadang nangis. Saya teringat, oh Tuhan ini menciptakan beras ini bagaimana cara beliau menumbuhkan, gitu. Nangis. Dan saya belajar tentang cara kerja tubuh, bagaimana cara kerja otak, jantung dan seluruh yang ada di tubuh. Di situ saya nangis. Ternyata tidak ada yang setia melayani 24 jam selain hidup. Yang pertanyaan pertama, kenapa keseringan nangis itu? Kedua, Gus pernah menjelaskan di dalam sebuah kajian yang menerangkan tentang Allah dhahir, Allah batin, yang diibaratkan seperti biji kacang, yang mana sebelum biji kacang ditanam, di situ ada hidup. Terus pohon daripada biji kacang tersebut ialah kenyataan daripada urip yang ada di biji kacang tersebut. Terus saya menangkap dan saya menyimpulkan apakah benar bahwasanya jika pohon tersebut adalah wujud nyata daripada urip yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir, berarti alam semesta semua ini berarti tajalli atau wujud nyatanya Allah. Apakah benar? Terus untuk memudahkan saya menancapkan rasa di dalam hati, saya melihat apapun yang berwujud dohir ini adalah tajalli nyata daripada Allah. Apakah boleh bagi seorang salik menanamkan keyakinan seperti itu, bahwasanya yang wujud dohir ini adalah nyata, bukan nyatanya yang dohir tapi nyatanya hidup, begitu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah keseringan nangis, itu juga diterangkan di dalam kitab Hikam, kalau nggak salah pasal 131. Ketika si salik sudah merasa bahwasanya dirinya sesering dolim pada Allah dengan bentuk lalai, tidak tahu yang melayani itu Allah, terus dia sudah sadar yang melayani itu Allah yang sering dia lupakan, itu otomatis, sebab itu proses perjalanan sisal salik otomatis. Nek wong Jawa dulu ngarani ati wis gembuk, mana hati yang sudah
lunak. Gembuk bahasa Maduranya apa? Lembuk. Nah, lembuk. Sehingga ketika melihat apa di sekitarnya, apakah makan ataukah apa, meneteskan air mata. Itu salah satu proses perjalanan si salik. Tapi beda. Setelah statusnya menjadi salik, terus dia itu sudah dikatakan bertemu Allah, niki wasil namanya, bukan salik lagi. Namanya pindah. Namanya wasil, wasilun atau arifun. Orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Untuk memberikan tanda apakah hati jenengan sudah masuk di dalam zona wasil, itu bagaimana? Masuk dalam keterangan pertanyaan kedua tadi terkait bahwasanya Allah itu ya dhahir, Allah ya batin. Yang saya kiaskan sebuah biji. Ini di depan saya ada biji jeruk. Ada bijinya di dalamnya. Boleh kukupas Pak Bu? Ini biji jeruk Pak. Kalau kita memandang hidup dengan mata dohir, jelas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Memandang Nur Muhammad di dalamnya nggak kelihatan. Mata dohir kita hanya memandang bentuk biji. Tapi ini bisa jenengan lihat hidup di dalamnya itu dengan ainul basirah, mata hati. Tapi syaratnya harus iman dulu. Beriman dulu. Beriman kalau ini nanti ada, saya enggak mengatakan sosok loh Pak, enggak ya? Enggak ya. Pasti ini nanti ada pohon jeruk. Lah hati untuk bisa bersaksi di situ ada hidup itu hanya dengan rasa iman. Jenengan memandang Allah di dunia ini, alam dunia ini loh Pak ya. Karena ini masih menjadi alam dunia sampean kali kula. Enggak akan bisa melihat wujudnya Allah karena memandang dengan mata dohir. Enggak bisa. Tapi pandanglah dengan ainul basirah jenengan. Seksenono, lihatlah, saksikanlah illallah itu di alam dunia ini.
Lah inilah sering kukatakan, saudara-saudaraku yang sudah mengenal zikir jahar, zikir sir, lanjutkan ke sirul asrar. Baru akan bisa membuka tabir kepalsuan dunia ini. Sebab Allah sudah katakan tentang masalah dunia, wamal hayatat dunya illa mataul ghurur, nipu. Iku nipu awamu. Wujudin dunia iku nipu. Bagi si salib, ketika di dunia ini hanya bisa memandang alam dunia ini loh Pak ya, hanya memandang Allah bisanya dengan ainul basirah, mata hati. Jikalau si salib ingin memandang wujud Allah itu dengan tidak hanya dengan ainul basirah, bahkan dengan ainul basariyah mata dohir ini, masuklah ke alam akhirat. Mungkin jenengan pernah diterangkan di dalam syariat, sok yo wong sing ahli surga bisa melihat wujudnya Allah lahir batin. Lah ngoten nggih? Ya ini Pak, maksudnya sebetulnya itu. Otomatis apa yang ditempuh oleh si salib, laksana biji jeruk wajib kamu tanam di tanah, nggih? Dalam kajian pasal 11 kitab Hikam, beliau katakan Ibnu Athaillah, idfin, jikalau kau ingin tahu nyata wujud batin dohiri Allah, idfin, mendemo, pendemen wujudaka ing wujud ira. Di mana kita memendem, mengubur, fi ardil humuli, di dalam bumi kesunyian. Bingung nih kira bumi kesunyian ini apa? Makanya Pak, saya niki masih dalam rangka mensarah semua fasal-fasal kitab Hikam dengan bahasa sederhana yang mudah diterima dan dipahami oleh orang awam. Tapi ini kami masih sampai pada pasal 100 berapa gitu loh. Karena memang terbentuk dengan waktu gitu loh. Terbentuk dengan waktu. Lah, yang dimaksud idfin, mengubur dalam-dalam, mengubur wujud kita itu sebagai manusia, itu gini Pak. Inilah yang kumaksud tadi, khalwat. Baik khalwat di tengah-tengah jasmani berinteraksi terhadap persoalan dunia ataupun tidak. Sebab khalwat tujuannya adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Ngersii iman-iman yang ada, membersihkan iman-iman yang ada di dada, iman terhadap selain Allah kang hak dalam hal apapun, dalam rangka untuk wa yu'min billah, bertemu Allah. Ada yang mengatakan tazkiyah, tazkiyatun nafsi, bebersih diri. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang dimaksud memendem apa ya? Menanam wujud kita itu adalah menafikan seluruh persoalan kewujudan dunia, termasuk kita dari segi afalnya, dari segi apapun itu dihilangkan, baru akan muncul semuanya itu wujudnya Allah. Itulah khalwat. Nah, yang dimaksud bumi khumul, bumi kesunyian apa? Hati ini sesuai dengan surat An-Nahl tadi loh. Wastanibut taghut, jauhkan hatimu dari
persoalan dunia. Berarti hati hanya gandeng renteng, hanya berkomunikasi dengan Allah saja lewat dzikir. Ini namanya bumi kesunyian. Tatkala itu terjadi, Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, biji ini nanti akan tumbuh, namanya sajaroh, pohon. Inilah yang disebut pohon basiroh. Nyatanya hidup ketika saat ada di dalam biji itu disebut sajaroh. Akhirnya dohir, mata dohir bisa melihat. Itulah maksud saya. Ketika jenengan ini sudah melakukan khalwat dan lain sebagainya, dan olehnya melakukan itu, bisanya melakukan kan dilakukan Allah, ya toh? Jenengan sudah meniadakan, wis gak ngakoni siapa yang melakukan saya ini khalwat, enggak, zikir itu saya bukan. Kalau sudah sampai di situ kan sudah dikatakan semua adalah Allah. Berarti lahir batin boleh Anda yang sudah sampai di situ mengatakan bahwasanya semua alam isi dunia, ma fis samawati wa ma fil ardi, itu nyatane wujud dohiri Gusti. Wes iki tidak bisa, gak berlaku bagi orang-orang si salib, bahkan al-ubad, tidak bisa. Hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah disebut wasil. Jadi ini kalau sudah sampai ini jangan sampai pernah kita memberikan keterangan ini terhadap orang yang ingkar. Geger nanti, geger. Nggak bisa diterima, karena hukum undang-undang ini hanya berlaku bagi Allah saja. Allah saja. Jenengan kan sudah nggak ada, makanya yang betul saya katakan hukum ini khusus bagi Allah saja. Orang makrifat itu sudah kehilangan orangnya. Berarti hukum ini hanya berlaku bagi Allah. Makanya bahasa Quran, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Berhubung orang melihat Rasulullah itu sosok makhluk, gak percaya, gak menyadari siapa di balik Rasulullah. Inilah persoalannya, sebagai benang hitam, benang merahnya yang belum ditarik, akhirnya kesadaran gak ada, nolaklah. Jadi apakah boleh saya itu bersaksi Allah batin, Allah dohir, nyatanya wujud Allah dohir, isi ma fis samawati wa ma fil ardi? Saya katakan bagi yang sudah dimakan itu boleh. Memang betul mengikuti kebenaran itu. Itulah kebenaran. Tapi itu kan sudah bukan kesebut makhluk. Mafis samawati wa mafil ardi, yang orang lain mengatakan makhluk. Kalau Allah mengatakan apa? Iku nurku. Kita bisa melihat setrum di listrik ini, Pak. Kita umum, ya lewat cahaya ini. Bilang enggak. Loh iya, cahaya ini sebagai bukti adanya setrum. Enggak bisa kita akan melihat setrum. Kita bisanya melihat cahaya ini. Karena kita makhluk masih ada. Kalau Allah sudah tidak mengatakan selain aku itu ada,
Selain aku Allah itu ada, nggak ada sudah. Namanya ahad itu kan tunggal, Pak. Kalau tunggal itu nggak ada yang lain. Makanya mengapa Kanjeng Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan hal ini? Supaya karena hati manusia itu pada saat itu dan saat sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kok umpama sudah baik, gak mungkin Pak. Rasulullah diperintahkan menyampaikan. Asbabun nuzul ayat ini disebabkan hati kita itu masih tenggelam di dalam belenggunya nafsu. Itu loh. Satu contoh ibarat gini, apa mungkin jenengan menyuruh anak kita itu masuk ke rumah, dia padahal ada di rumah sudah di dalam. Gak mungkin toh. Nah, masuk rumah, gak mungkin. Karena anak sudah di rumah. Berhubung anak kita masih ada di luar rumah. Pada di luar rumah ini sudah jam 9, ya toh malam. Terus waktunya masuk anak perempuan. Anak masuk. Perintah. Sebab apa muncul perintah? Karena posisi anak ada di luar rumah. Mengapa kita sebagai takmir kok yang meresiki masjid? Karena masjidnya kotor. Kalau nggak kotor nggak mungkin bersihkan. Allah juga begitu terhadap kita. Oleh karena hati kita ditengarai terlalu banyak kotoran dalam hati, fi qulubihim maradum. Banyak kotoran. Maka Allah mengutus utusannya untuk membawa tauhid ini supaya bersih hati sampean. Niki yang amanu, yang beriman akhirnya bisa nerima. Yang tidak amanu, kafaru, beda. Jadi tolong wajib sholat 5 waktu iku kanggo wong Islam. Wong kafir wajib mboten? Mboten. Oke. Jadi jenengan hukum mengatakan bahwasanya nyatane Allah dohir dan batin iku kanggo orang yang di situ. Yang belum masuk di situ tidak berlaku. Makanya saya katakan, apakah sama orang yang matanya tidak buta ketika berjalan dengan orang yang buta? Sama mboten? Enggak sama. Orang yang buta berjalan terus di depannya itu ada tembok, nabrak. Maklum Pak, karena tidak tahu. Maklumi aja. Jangan malah dijungkrak no. Tuntun dia jalan yang benar. Tuntun. Pak D, tak tuntun Pak D. Ini jalannya. Kewajiban panjenengan yang matanya tidak buta menuntun. Letak perbedaannya jelas Pak. Yang buta mesti gelap, yang tidak buta enggak gelap. Yang buta tidak akan pernah tahu membedakan mana yang hak dan batil, mana jalan dan mana jurang, enggak bisa. Tapi yang tidak buta bisa. Paham nggih? Lah iku sampean nyampe no YouTube malahan. Ini kan ilmu. Atas dasar pertanyaan. Lah barangkali jenengan pas buka kok ingkar, ya terserah, itu bukan urusanku. Wong urusan saya itu hanya pada saudaraku. Saudaraku bertanya, tak jawab, biar mudah dan tidak miskil hatinya. Inilah kewajiban satu jawaban disebabkan ada pertanyaan. Mekaten. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Gus, mohon maaf. Yang pertama, ketika tadi jenengan menyampaikan bahwa yang golongan pertama yaitu agar yang salik itu selalu berzikir, dan zikirnya zikir sirrul asrar, kemudian merasakan kehadiran Allah. Bagaimana hubungannya dengan wa nahnu aqrabu ilaihi bahwa bukankah Allah itu ada di mana-mana, mungkin ada di diri kita juga. Kenapa harus dirasakan hadirannya? Bukankah itu adalah yang pertama? Yang kedua, zikir adalah ingat Allah. Sedangkan Allah itu laisa apanya yang diingat Gus? Kita ya kalau teman saya sebelah saya ingat ini, kalau sudah ketawa oh ingat saya di rumah. Tapi kalau zikir lalu apa yang diingat? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh Allah itu dekat, mengapa harus dirasakan? Pak, kita itu ada proses Pak ya. Orang yang belum dikatakan bertemu, wajib proses dulu merasakan. Tetangga kita goreng ikan asin Pak, muncullah bau. Dalam hati ngomong, iki jelas ikan gere. Siapa ya? Proses kita kepada Allah untuk dikatakan bertemu tadi saya katakan salik. Belum wasil ya, salik. Di situ meliputi 3 proses: su'aul basiroh, rasa, wa ainul basiroh, bertemu, wa hakul basiroh, menyatakan. Ini rumus dari la ilaha illa anta, supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Memang gitu, kecuali jenengan sudah sampai disebut wasil. Bagaimana mungkin kita yang asalnya ingin ke loteng, kita kan masih butuh tangga. Kita yang sudah ke loteng, tangga masih bermanfaat bagi jenengan? Enggak toh? Enggak. Karena posisi kita sudah di loteng. Lah tangga ini wajib bagi kita, wasilah ini wajib bagi kita yang belum ketemu. Dan semuanya prosesnya di situ. Makanya bahasa Allah gini, wajahidu fisabilihi, terus teman-teman no awakmu berjalan terus naik, jangan berhenti gitu kan, maksudnya di situ. Barulah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, jenengan wis gak main rasa karena sudah ketemu aku. Baru mboten apa, mboten artinya sudah tidak butuh lagi yang namanya tangga. Karena jenengan sudah ada di loteng. Pertanyaannya, kalau sudah ada di loteng, apakah nanti Allah menyuruh jenengan ke tengah-tengah kaum enggak? Isinya kaum ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah istri, anak, tetangga, saudara, teman, bahkan umat manusia?
Itu urusannya Allah sudah. Pasti nanti wasilah iku sampean bawa nanti untuk dikasihkan pada orang lah. Nyun sewu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani niku khalwat, Pak. Iblis iku masuk. Ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Mengapa dia lolos? Tahu jawabannya? Buka di dalam kitab Sirul Asrar. Asbabun nuzul Sirul Asrar itu karena beliau saat posisi seperti itu menduduki zikir tersebut. Akhirnya aman, nggak akan terpengaruh dengan apapun dan siapapun, karena apapun dan siapapun sudah Allah fanakan. Kan duduknya ada di Hakul Basirah, menyatakan ingsun, nggak bisa sudah. Akhirnya muncullah beliau itu inisiatif untuk menulis kitab namanya Sirul Asrar. Semua para kekasih Allah itu di situ, Pak. Apakah para nabi, para rasul, para aulia, semuanya itu ada di situ prosesnya semuanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang ditanyakan Bapak tadi hanya berlaku pada kita yang masih salik. Berlakunya tangga itu bagi kita yang masih dalam proses perjalanan. Kalau sudah nyampe, udah. Pon satu. Nomor 2 tentang masalah dzikir, mengingat Allah. Mengapa harus Allah diingat? Yang diingat itu apanya? Nah, sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Hukumnya si salik dengan wasil itu tidak sama. Enggak sama. Mengapa saya harus urai ini? Karena ini ilmu. Maksudnya supaya apa? Supaya kita salik ketika solo itu mboten bingung. Tidak kebingungan ketika saat suluk Allah buka pintu kasabnya, jenengan nggak akan bingung. Oh, berarti perjalananku masih di sini, itu Pak. Karena masa sekarang itu masa FM, bukan AM. Nek dulu AM gemberadak, sekarang FM sudah jelas semuanya. Apa yang diingat? Wong sing diingat iku ingsun dhewe. Yus gak butuh dzikir, Pak. Ada bahasanya, ada yang mengatakan menang atau uskut diam. Sukut diam. Diamnya itu dzikir sebetulnya itu. Ada pembahasan, ada golongan orang yang dzikir tapi lupa. Ada orang yang dzikir tapi dzikir, ada yang lupa tapi dzikir. Ada orang lupa, nemen lupa nih. Ada 4 golongan itu dijelaskan di dalam hikam insyaallah kalau nggak salah gitu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini nama saya Pak Sani Sugus. Terus pakai dzikir Sirul Asrar terus-terusan saya. Terus mendengar akhir-akhir ini Gus mengatakan tauma itu apa bisa disingkirkan dengan halus, bagaimana caranya Gus? Cukup sekalian. To'id, kenapa Pak? Toma. Iya. Nggih. Sudah, makasih. Bapak Ibu, di dalam zona atau jagatnya hati itu ada 2 pohon yang tumbuh. Satu namanya pohon basariyah, hadis sajaratul basariyah. Iku pohon yang memang
tumbuh di dalam hati kita, jikalau pohon itu subur, dia akan berbuah. Buahnya itu sifat yang Allah celah, termasuk tomak tadi. Termasuk tomak. Lah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tomak di situ? Ada dua cara. Pertama, buahnya kita putei, kita buang. Tapi pohonnya kita biarkan. Tumbuh lagi enggak? Pasti. Ada cara yang kedua yang menurut kami ekstrim. Ekstrim. Dan menurut kami wajib. Wajib. Dasarnya makalah dalam Hikam pasal 11 tadi. Harus sampean bedol. Pohon itu harus dipedol sekalian oyotnya, apa namanya itu? Ramok. Sama akar-akarnya. Udahlah, nggak mungkin nanti akan berbuah lagi. Nanti dengan sendirinya buahnya nanti walaupun tidak kita petik, bosok sendiri. Garing-garing mati. Terus caranya bagaimana? Inilah Pak yang dilakukan oleh calon kekasih Allah sehingga disebut aulia dulu gitu. Nyun sewu ya, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat. Sehingga pada saat itu menerjemahkan zuhud, khalwat itu lahir batin Pak. Ngapunten nggih ingkang kathah. Saya tidak mengarahkan sampean untuk meninggalkan istri, anak, harta benda ndak. Secara dohir mboten. Cuman saya berbicara sistem. Sebab nyun sewu baju kita basah sebab dulinan air. Dekat-dekat air. Lah pingin kita itu baju kita itu kobong, ya harus berdekatan dengan api. Jikalau nggak ingin keduanya, jauhi. Inilah prinsip para kekasih Allah dulu. Zaman dulu Pak ya. Sekarang apa boleh dilakukan? Wis, saya berdasarkan akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah, Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim, mesti sampean iki dalam satu hari satu malam dikasih Allah waktu yang free, yang tidak bersentuhan dengan urusan dunia. Aku yakin entah jam berapa. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini surat Al-Insan 26. Waktu yang senggang, sudah enggak campur dengan istri, anak, kerjaan. Entah jam berapa ini. Kalau bahasa Quran tadi wa minal lail, berarti malam. Sebab umumnya orang itu dulu ya, kalau malam itu mesti tidur enggak kerja. Kalau sekarang beda, zamannya berbeda. Berarti waktu senggang. Tidak melihat malam, tidak melihat siang. Gunakan hati sampean secara fisik sampean menghadap Allah. Otomatis harus di kamar. Bikin kamar sendiri. Dan di situ apa yang harus kita lakukan? Setiap napas keluar masuk hanya satu yang jenengan lakukan, zikir. Itu aja. Itu aja. Gak ada yang lain. Zikir yang bisa melempit, apa melempit itu Pak? Melipat alam dunia
jarak dengan alam akhirat. Sakedip. Caranya apa? Bidayahnya harus benar. Bidayah itu awal suluk. Lepas langsung keakuan diri yang suluk, yang dzikir sebagai hamba, lepas. Pun. Pasti kalau bidayahnya benar, nihayah, akhir tujuan mesti benar. Artinya mesti ketemu Allah. Hilanglah namanya tomat. Bukan tomat tok Pak, penyakit buahnya itu nyerandul. Kata anak TK, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ada 5 ya. Warna-warni, ono ria, ono takabur, ono kasut, ono ada tomat, macam-macam. Niku nek arek cilik gampang, sang wedom bledosno. Dijojoi mesti bledos. Walaupun lagu itu pendidikan sebetulnya itu. Kalau mau menerjemahkan. Jadi gitu Pak. Jadi boleh sampean nggak usah sampean tebang ben hilangkan seakar-akarnya dipeteki dendawena. Tapi mesti nasi muncul. Kalau pohon basariah itu hilang, mati, maka akan muncul ganti pohon yang kedua, yaitu sajaratul basirah. Inilah Pak, pohonnya itu berbuah sifat 4, sidik fatonah, tablek amanah. Jadi sifat yang tercela tadi Allah hilangkan, diganti Allah sifat-sifatnya Allah, yaitu aku. Maksudnya itu aku. Tentang aku tetap pengertian ilmu itu Rasulullah sampaikan. Dasare Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika Muhammad. Aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu, termasuk dirimu. Wajib ngemban dan menyampaikan maksud tauhid la ilaha illa ana, supaya umat ini fa'budun, olehnya menyembah kepadaku itu benar. Gitu Pak. Oke. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Didik Marsudi, MA, Madura asli. Gitu Gus. Jadi MA ini Madura asli Gus, bukan Mahkamah Agung Gus. Nggih, monggo. Mohon maaf Gus, saya mohon jawaban dari Gus Muhlason. Pertanyaan saya nomor 1, yaitu tentang bertemu dengan Allah. Orang-orang dulu mengatakan, baik sekarang masih ada Gus, termasuk para pewejang-pewejang yang mengajarkan seperti itu, katanya untuk bertemu Allah itu harus masuk ke gua-gua, ke gunung-gunung, atau ke laut. Sedangkan di situ ada sebuah riwayat bahwasanya orang yang bertemu Allah itu mencari Allah, kalau sudah ketemu kamu salah mencari saya. Saya itu adanya di orang meninggal, orang kesusahan, itu katanya Gus, seperti itu. Kok bisa ada yang mengatakan harus ke gunung baru kita ketemu Allah. Yang kedua Gus, masalah tentang alam dan isinya juga langit dan semuanya ini untuk Muhammad, karena berdasarkan laulaka ma khalaqtul asya. Jadi apa yang aku ciptakan di alam dunia ini hanya untukmu Muhammad, gitu Gus. Bagaimana itu penjabarannya Gus? Mohon penjabaran dari Gus. Tak lupa sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa-bahasa para masyayikh yang pada saat di zamannya itu AM, memang gitu.
Apa terjemahnya gunung? Terjemahnya goa adalah kesunyian. Padahal maksudnya sunyikanlah hatimu dari selain Allah. Cahaya dunia harus disingkirkan. Yang isinya cahaya dunia itu disebut hubbus syahwah. Hub, cintanya hati, asyahwah, terhadap apa yang disukai hawa nafsu. Apa yang disukai hawa nafsu? Ada 3. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bini, garwa, suami istri, anak, harta benda. Itu maksudnya disunyikan dari hati. Caranya harus berzikir, hanya dengan cara ini aja. Berzikir pada Allah. Nanti dengan sendirinya hub, cintanya hati kita terhadap makhluk, ini Allah akan lenyapkan. Allah yang melenyapkan ini. Makanya kalau kamu sudah masuk ke gua-gua, sudah ketemu, untuk menemui aku saya ada di orang susah ya, orang gini. Itu bahasanya otomatis kalau keakuan makhluk di dalam hati panjenengan iku sudah fana, hakul basiroh yang dinyatakan keakuan ingsun itu maksudnya. Mengapa beliau tidak menyampaikan seperti itu? Karena dimaklumi loh nggih. Tapi maksudnya sama. Makanya baik di dalam surah Toha ayat 14 atau Al-Anbiya ayat 25 menjelaskan tentang aku Allah, mana dijabarkan? Enggak. Saya buka, mohon maaf Pak, sarah tafsir mulai dari tafsir Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir. Ngapunten Kang Kada. Sing kula inginkan gak ketemu. Ternyata ketemu di dalam gua hati jenengan piyambak. Hati. Pun, itu pertama. Kedua tentang alam untuk Nabi Muhammad, untuk Muhammad. Siapa sih Muhammad itu yang dimaksud? Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga. Allah menyuruh Rasulullah mengatakan apa yang didhawuhkan Allah. Kul, katakan Muhammad. Ini kan perkataan Allah. Ini perkataan Allah yang Allah menyuruh kanjeng Nabi untuk mengatakan. Mana yang dikatakan Rasulullah? Innama ana basarum mithlukum. Aku iki, kata baginda Rasul, sesungguhnya saya ini sama dengan kamu, manusia. Kita ingat syahadata ini, wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, Rasul, utusan Allah. Jenengan kesini nek gak diutus Allah sakit mboten? Mboten. Oke. Wis paham. Kita sholat kalau tidak digerakkan Allah, diperintah Allah, kita makhluk bisa sholat sendiri? Gak bisa. Makanya mengapa ketika saat muadzin mengatakan hayya 'alas sholah, mari kita sholat, kita sebagai sami'in apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Begitu.
Yang kedua, hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Kemenangan itu bertemu Allah. Sidratul muntaha, kesadaran mutlak. Tetap jawab la haula. Paham nggih? Itulah. Disebut ngalam itu adalah wadah, tempat. Nggih? Apa? Wadah roh itu apa? Jasad. Berarti jasad niki gitu, alam dunia, roh alam akhir. Tapi mengapa banyak manusia roh itu ikut nang alami alam jas? Makanya Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Sebelum rohmu tak cabut, kata Allah, lekas kembali kepadaku. Jikalau tidak ini kau lakukan, summatun sorun, aku tidak akan menolong. Balio dewi, ya kesasar-sasar Pak. Paham ya? Lah dulu aku ngutus utusaku Muhammad Rasulullah, kamu cuekin. Ajarannya disampaikan ketika hal itu kau cuekin, ya terserah awakmu. Makanya saya katakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum layu. Sebab kau tetap bersikukuh tidak percaya terhadap Muhammad atas ajaran itu betul-betul dari aku, khatamallahu ala qulubihim, dikunci sudah di barzah wis. Naudzubillah. Jadi yang dimaksud Muhammad itu tadi jenengan saged jawab sendiri dah, seluruh makhluk hakikate itu adalah Allah yang mengutus. Lah ngaten nggih? Nah, sekarang tinggal satu langkah. Tadi syahadata ini, sekarang syahadat tunggal. Piye? Ya mlebu nang akad. Nanti kalau sudah hanya aku Allah dalam hati jenengan, ya sudah, nggak ada yang lain, sudah. Siapa ruh, siapa Allah, siapa makhluk, siapa kholik akan faham. Cuman bahasa hikam itu mengatakan gini, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama-nama semuanya itu hilang. Nah terus namanya apa? Wis diem ben. Akhirnya Quran sih tetap ngunggah innani anallah la ilaha illa ana. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah shalah lidzikri, semata-mata untuk ingat aku lupa niku. Makanya dalam hadits qudsi, janganlah, Allah berfirman, janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Nggih, tasik wonten, masih ada? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup sarana doa. Apa yang telah Allah berikan, walaupun sebuah ilmu malam hari ini estu betul-betul menjadi ilmu ingkang barokah, manfaat terhadap kehidupan kita, perjalanan dunia sampai akhirat, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah, wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Alim, iftah lana
bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah wa ilaihim, khususon ila saykhina Mbah Yai Ismail wa furu'ihi wa auladihi wa jami'i man tabi'ihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhalhum ila rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.